Shalom, selamat sore dan selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kita bisa melewati tahun 2023 dengan pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang baik. Sekarang sudah memasuki minggu pertama Desember. Ini adalah bulan-bulan kita memperingati Hari Raya Natal yang sama-sama akan kita ikuti. Terima kasih untuk semua pertolongan Tuhan dan semua pimpinan Tuhan sehingga kita bisa sampai pada penghujung tahun 2023. Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti persekutuan doa secara online. Terlebih dahulu mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memimpin kehidupan kami begitu baik. Tuhan memelihara hidup kami begitu sempurna sehingga kami bisa ada sampai saat ini. Sore hari ini Tuhan, kami bersama-sama akan mengikuti persekutuan doa online. Biarlah kami menyerahkan persekutuan doa online pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, pimpin persekutuan doa kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan satu pujian. Biarlah pujian ini menjadi kekuatan dan penghiburan buat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita dengarkan bersama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada sore hari ini kami bersama-sama akan merenungkan satu firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, dan terus menjadi panutan buat kami menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Pimpin setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan satu firman Tuhan yang saya ambil dari Matius 13 ayat 1 sampai yang ke-9, yaitu perumpamaan tentang seorang penabur. Saya akan membacakan firman Tuhan berikut. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar dan untuk menabur. Pada waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak
banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan, yang terus membaca, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih lagi melakukan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya membawa satu renungan ini supaya menjadi pelajaran buat kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur, bagaimana kehidupan kita sepanjang tahun 2023. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan dengan baik dan dengan sungguh? Kalau firman Tuhan disampaikan, kalau firman Tuhan dibacakan, atau setiap firman Tuhan yang kita ikuti minggu demi minggu di dalam setiap ibadah kita, atau di dalam setiap perenungan kita di pagi hari, membaca firman Tuhan dan merenungkan, untuk kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi ini adalah beberapa contoh bagaimana kita merespon firman Tuhan, setiap firman Tuhan yang masuk dalam pikiran dan hati kita. Yang pertama, firman Tuhan seringkali disampaikan, ada respon, keempat respon yang harus kita miliki, yang maksudnya harus kita renungkan bersama-sama pada pagi hari, pada sore hari ini. Yang pertama, firman Tuhan disampaikan bisa saja jatuh di pinggir jalan. Maksudnya di pinggir jalan itu firman Tuhan yang disampaikan, firman Tuhan yang kita renungkan atau kita baca bersama-sama, seringkali lewat begitu saja, jatuh di pinggir jalan dan terus hilang begitu saja. Kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Yang kedua, firman Tuhan bisa jatuh di tanah yang berbatu-batu dalam hati kita, yang kita mendengarkan, serasa kita mendengarkannya dengan baik. Setelah itu kita lupakan, itu jatuh di tanah yang berbatu-batu. Kemudian juga ada firman Tuhan disampaikan, ada yang jatuh ke tanah yang banyak semak durinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak pergumulan yang kita hadapi di tahun 2023, dan tidak mudah kita lewati bersama-sama sampai kita menuju bulan Desember saat ini. Banyak pergumulan dan banyak kesulitan yang kita lewati, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu. Di tanah yang banyak semak duri, kita menerima firman Tuhan, kita kadang-kadang meresponi firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita lakukan, tapi tidak mudah Bapak Ibu. Kadang sulit, kadang pergumulan, kadang ada masalah, seringkali kita juga melupakan firman Tuhan. Kita terhimpit dengan masalah dan pergumulan, terhimpit dengan semak duri dan segala pergumulan yang kita hadapi, sehingga kita lupakan firman Tuhan. Dan setelah itu kita melewati hari-hari dengan biasa saja. Yang terlebih lagi Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau taat dan terus mau belajar akan firman Tuhan, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh supaya kita meresponi firman Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan bisa jatuh di tanah yang subur, di dalam hati kita yang baik, di dalam hati kita yang mau belajar akan firman Tuhan. Respon firman Tuhan jatuh di tanah yang subur seharusnya menjadi fokus kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, menjalani kehidupan kita. Kita bisa berdoa tiap hari, kita bisa bertumbuh tiap hari, kita bisa bertumbuh melewati pengenalan firman Tuhan di dalam pembacaan kita hari demi hari. Kita bisa belajar dari masalah dan pergumulan yang kita hadapi melalui firman Tuhan setiap minggu yang kita terima dari setiap ibadah yang kita ikuti. Setiap firman Tuhan yang kita baca, kita mau lakukan hari demi hari. Meskipun kadang-kadang setelah kita lakukan, minggu depannya kita kadang lupa lagi. Tapi terus kita mau belajar sebagai anak-anak Tuhan, menuntut diri, mau berdoa, mau bertumbuh, mau memuji, memuliakan nama Tuhan, terus rajin beribadah, terus belajar melayani Tuhan, terus belajar hidup berbenah, hidup menjadi contoh dan teladan buat orang-orang yang lain. Memang tidak mudah Bapak Ibu sebagai anak-anak Tuhan.
Kadang-kadang kita jatuh di semak duri, kadang-kadang di tanah-tanah yang berbatu. Tapi mari kita belajar menjadi anak-anak Tuhan. Firman Tuhan yang kita terima minggu demi minggu, hari demi hari. Firman Tuhan yang kita baca, supaya jatuh di dalam hati kita yang baik, hati kita yang subur, untuk kita dapat lakukan dalam hidup kita pribadi, lepas pribadi. Kalau mau jadi anak Tuhan yang merespon dengan baik setiap firman Tuhan yang kita terima di keseharian kita, di dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti minggu demi minggu, itulah firman Tuhan yang disampaikan jatuh di tanah yang subur. Mari terus kita belajar. Tidak mudah Bapak Ibu. Kadang memang kita melupakan setiap firman Tuhan yang kita terima, tapi kita terus belajar minggu demi minggu, belajar melalui firman Tuhan, belajar melalui setiap pujian kita, belajar melalui setiap pergumulan hidup kita, masalah yang kita hadapi, supaya kita terus berbenah menjadi hati yang terus mau dibentuk di tanah yang subur. Firman Tuhan disampaikan, kita lakukan, kita lakukan, kita lakukan. Minggu demi minggu kita belajar melayani Tuhan, belajar firman Tuhan, belajar merenungkan firman Tuhan dengan sungguh, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, yang patuh. Itulah firman Tuhan disampaikan jatuh di tanah yang subur. Tidak mudah, tapi mau kita terus belajar, mau melakukan. Hidup menjadi anak Tuhan, meresponi firman Tuhan, setiap perintah Tuhan, untuk jatuh di tanah yang subur, untuk hati kita terus mau dibentuk. Mari terus belajar Bapak Ibu, menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah di akhir tahun 2023 menjadi pelajaran kita mengoreksi tahun 2003 dari Januari sampai November, dan bahkan sampai Desember. Kita sudah memasuki di bulan Natal. Kita merefleksi kehidupan kita sepanjang tahun ini, apa yang sudah kita lakukan, supaya kita hidup berbenah di hadapan Tuhan. Di tahun yang baru, dengan pengharapan yang baru, kita mau hidup di tanah yang subur, hati yang memiliki terus mau dibentuk kepada Tuhan di dalam pengikutan kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan menjadikan firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kita semua dan perenungan dalam hidup kita. Kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan mengingatkan setiap kami anak-anak Tuhan. Biarlah kami mau merespon setiap firman Tuhan yang kami terima. Pembacaan firman Tuhan, perenungan kami dalam mengikut Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Kami mau dibentuk hari demi hari. Kami mau dibentuk seperti tanah yang subur, benih yang dibagi di tanah yang subur, terus bertumbuh, terus berbuah, dan menghasilkan buah yang berkali-kali lipat. Terima kasih Tuhan, perenungan yang baik buat kami melakukan di akhir tahun ini. Kami menyerahkan firman Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama masuk di dalam pokok yang akan kita doakan bersama-sama pada persekutuan doa sore hari ini. Yang pertama, kita berdoa untuk setiap jemaat kita, jemaat yang lanjut usia, yang sakit maupun yang dalam pergumulan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa pada sore hari ini untuk setiap jemaat kami, jemaat Gereja Kristen Nabi Immanuel di Rawang. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk setiap pertolongan Tuhan. Kami hari ini mendoakan untuk setiap jemaat kami yang di dalam pergumulan. Biarlah Tuhan terus menilik mereka satu demi satu. Di dalam setiap pergumulan pengikutan akan Tuhan, mereka bisa menghadapi dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Biarlah hati kami sebagai jemaat Tuhan mau terus dibentuk seperti tanah yang subur, menjadi berkat buat orang lain. Kami hari demi hari dan minggu demi minggu, biarlah kami belajarkan firman Tuhan dengan sungguh. Kami meresponi firman Tuhan dengan baik. Kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam usaha, dan setiap apa yang mereka lakukan. Biarlah mereka semua bergantung kepada Tuhan, akan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Pimpin setiap jemaat-Mu Tuhan, peliharakan setiap jemaat-Mu, supaya bisa melihat bagaimana kasih dan anugerah Tuhan
secara sungguh-sungguh di dalam pengikutannya akan firman Tuhan. Keseharian mereka terus mau belajar akan firman Tuhan, menghadapi pergumulan dengan kuat bersama dengan Tuhan, dan melewati pergumulan juga bersama dengan Tuhan. Pimpin, peliharakan setiap jemaat. Kami juga mendoakan untuk setiap jemaat yang lanjut usia dan dalam keadaan lemah tubuh. Biarlah Tuhan, kami tidak menyebutkan namanya satu persatu, tapi setiap jemaat Tuhan tilik mereka, peliharakan mereka, perhatikan mereka semua, supaya mendapatkan kekuatan dan kesehatan di masa-masa usia lanjut, tetap berharap dan sepenuhnya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, tolong setiap jemaat-Mu yang mengalami lemah tubuh dan sakit penyakit. Biarlah kasih anugerah Tuhan memelihara hidup mereka melalui obat ataupun minuman ataupun setiap makanan yang dikonsumsi. Biarlah menjadi berkat buat jemaat-Mu untuk sembuh kembali, dipulihkan kembali, sehingga mereka semua dapat menjadi berkat, terus ditumbuhkan dan disehatkan kembali, menjadi mengikut Tuhan dengan setia. Terima kasih Tuhan, pilih setiap jemaat-Mu satu persatu, karena Tuhan yang berkuasa di dalam setiap pengikutan kami akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap jemaat gereja kami. Biarlah Tuhan memimpin, memelihara hidup mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua kita bersama-sama untuk Natal 2023. Kita berdoa untuk Natal gereja kita maupun gereja-gereja sekitar, maupun keadaan kondisi Natal pada negara dan bangsa kita yang kita cintai. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kalau sore hari ini kami bersama-sama berdoa untuk Natal 2023. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, sehingga kami bisa sampai di penghujung tahun 2023, di Desember 2023. Kami akan merayakan Natal bersama-sama. Tuhan, pimpin Natal setiap gereja-gereja, terutama gereja kami pada tanggal 25 Desember nanti akan merayakan Natal. Persiapan-persiapan dari panitia Natal, setiap yang mempersiapkan dan yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan di Natal. Kami menyerahkan untuk Natal sekolah minggu, Natal di remaja, di PPD maupun di Komisi Wanita, dan juga bahkan di Pos PI Donomulyo dengan variatif tanggalnya. Tapi biarlah Tuhan pada Desember ini kami bisa merasakan sukacita Natal yang benar-benar kami akan rasakan dengan sungguh. Biarlah kami mendapatkan penghiburan sukacita Natal di tahun 2023 dengan penuh damai bersama dengan Tuhan. Kami bisa melewati tahun 2023 yang cukup sulit, tapi kami di akhir tahun ini bersyukur. Ini semua berkat pemeliharaan Tuhan yang begitu indah dan baik di dalam kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan situasi Natal di tahun 2023 di negara kami, bahkan di seluruh dunia. Kami bisa merasakan damai Natal yang dari Tuhan sendiri. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan, secara khusus di Lawang, gereja-gereja Lawang, Malang, Jawa Timur, bahkan seluruh nasional, kami bisa benar-benar merayakan Natal dengan syukur di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan Natal 2023 dengan segala kesibukan dan persiapannya. Biarlah Tuhan yang memimpin, dan kami mau merayakan Natal dengan damai bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pokok doa yang ketiga kita bersama-sama mendoakan untuk negara dan bangsa kita Indonesia dan situasi pemilu pada 2024. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini, sore hari ini kami juga mendoakan untuk negara dan bangsa yang kami cintai, Indonesia. Dengan pergumulan dan situasi politik yang cukup memanas, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan memelihara Indonesia begitu baik. Tahun-tahun 2024 nanti pada 14 Februari akan berlangsungnya pemilihan presiden, wakil presiden
para menteri dan juga anggota-anggota DPR, dari DPR pusat sampai DPD yang di daerah-daerah. Tuhan, benar-benar kami menyerahkan situasi-situasi saat ini yang satu partai politik dengan partai yang lain mungkin ada crash-crash sedikit, ada ketidakcocokan dalam memilih pemimpin. Tapi biarlah Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan campur tangan di dalam setiap proses kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Persiapan-persiapan daripada debat presiden dan juga persiapan-persiapan kampanye-kampanye yang sudah berlangsung saat ini. Biarlah semuanya berjalan dengan kondusif dan situasi negara kami juga berjalan begitu baik. Tuhan, saat ini terjadi krisis global di mana-mana. Juga terjadi perang di Rusia, Ukraina, maupun di Palestina dan juga Israel. Kami berdoa biarlah semuanya situasi saat ini bisa berjalan dengan baik. Tuhan kendalikan, Tuhan atur sedemikian rupa sehingga terjadi perdamaian di antara negara-negara yang berselisih, sehingga terus bisa kehidupan berbangsa dan bernegara bisa berjalan dengan baik. Secara khusus kami mendoakan untuk Indonesia, situasi politik yang tidak mudah dilewati. Tuhan tolong, biarlah setiap anak-anak Tuhan yang terlibat di dalam perpolitikan Indonesia bisa dengan rendah hati memilih supaya negara kami bisa berjalan dengan baik, bisa berlangsung dengan baik, pemindahan kekuasaan, pergantian kekuasaan dari presiden satu ke presiden yang lainnya bisa juga berjalan dengan baik dan aman adanya. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami, negara yang kami cintai, negara di mana kami tinggal dan menetap. Kami juga mendoakan untuk kehidupan beragama di dalam negara kami. Biarlah terus berangsur-angsur melalui pemimpin-pemimpin negara kami yang baru. Kehidupan berbangsa dan bernegara, beragama pun bisa benar-benar dilindungi adanya oleh negara. Sehingga kehidupan beragama bisa berjalan dengan sebaik mungkin. Tidak ada gontok-gontokan, tidak ada perselisihan yang berarti. Supaya terus negara kami bisa menjadi negara yang makmur, maju, dan terus bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan negara kami, Indonesia yang kami cintai. Biarlah pimpin setiap proses politik sampai 2024 nanti pemilihan umum bisa berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengikuti persekutuan doa secara online pada sore hari ini, dan kita sudah menyampaikan setiap firman Tuhan, kita belajar bersama-sama dan setiap pokok doa yang sudah kita sampaikan. Mari kita akhiri persekutuan doa online hari ini dengan masuk di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur sore hari ini kami sudah bersama-sama mendukung pelayanan persekutuan doa pada sore hari ini. Terima kasih pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang kami melakukan persekutuan doa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persekutuan doa ini biarlah menjadi berkat buat kami semua jemaat Tuhan yang mengikuti pada sore hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Persekutuan doa selesai. Tuhan memberkati kita semua. Amin.